Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah memperbolehkan warga untuk tidak menggunakan masker saat berada di ruangan terbuka selama dalam kondisi badan yang sehat. Lalu bagaimana kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini? Kita akan lihat dari data Kementerian Kesehatan ada terjadi penurunan angka kasus aktif COVID-19. 2 Mei, kasus aktif mencapai 7.257 kasus. 9 Mei, turun di angka 6.078 kasus aktif. Dan pada 16 Mei, kasus aktif ada di angka 4.697 kasus. Artinya, dari tanggal 2 Mei, kasus ini terus menurun. Pelonggaran penggunaan masker dapat dilakukan oleh warga yang berada di ruang terbuka dan tidak padat orang. Sementara di ruangan tertutup, penggunaan masker masih wajib. Penggunaan masker juga masih diwajibkan untuk digunakan di angkutan umum atau di transportasi umum lainnya. Bagi para lansia dan mereka yang memiliki komorbid serta dalam kondisi yang bergejala seperti batuk dan pilek ini juga masih harus menggunakan masker. Yang jadi pertanyaan, apakah saat ini Indonesia sudah siap masuk ke fase endemi? Bahasannya akan hadir usai yang satu ini. Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat lepas masker di ruang terbuka. Kebijakan pelonggaran ini diambil setelah melihat kondisi pandemi COVID-19 yang sudah terkendali. Meski demikian, Presiden menegaskan masker tetap harus dipakai saat berkegiatan di dalam ruangan. Warga lansia dan komorbid juga tetap harus memakai masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pelonggaran masker di ruang terbuka menjadi bagian dari transisi dari pandemi ke endemi. Transisi itu terjadi pada saat masyarakat sudah menyadari bagaimana caranya melakukan protokol hidup yang sehat di dirinya dan keluarganya masing-masing. Dan itu memerlukan edukasi dan memerlukan penerapan yang bertahap. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman menyebut, masker adalah alat yang paling murah untuk mencegah penularan COVID-19. Diki meminta pemerintah jangan buru-buru melonggarkan penggunaan masker. Dia khawatir kebijakan ini bisa meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia. Outdoor atau di luar ruangan tidak serta-merta juga aman ya untuk tidak menggunakan masker karena itu berkaitan dengan densitas keramaian, berkaitan juga dengan sirkulasi udara. Pelonggaran penggunaan masker di tempat terbuka disambut beragam oleh warga. Kalau untuk saya sih untuk tempat terbuka sih boleh-boleh aja ya, karena kan memang kayak seperti ini kan di Taman Eko Tebet ini kan agak luas ya. Jadi juga kalau jalan pakai masker tuh agak ngap gitu. Tapi kalau aku pribadi untuk langsung lepas masker aku masih belum berani karena mungkin udah biasa sama masih kadang insecure sama masih karena kita nggak tahu kan virus masih ada di mana-mana jadi aku masih tetap pakai masker. Sebelum Indonesia melonggarkan penggunaan masker, negeri tetangga Singapura sudah mengeluarkan kebijakan serupa sejak 29 Maret 2022. Malaysia juga sudah melonggarkan penggunaan masker mulai 1 Mei 2022. Kasus COVID-19 mulai melandai. Namun warga tetap harus waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan demi melindungi seluruh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka. Kebijakan tersebut diambil setelah memperhatikan kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Apakah ini jadi tanda Indonesia sedang ada di fase transisi menuju endemi COVID-19? Bagaimana memastikan setelah kebijakan ini kasus COVID-19 di tanah air bisa ditekan? Kita akan bahas bersama dengan Siti Nadia Tarmizi, Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mas Yana. Kita juga akan sapa epidemiolog dari UI, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam, Pak Tri. Selamat malam, Mbak Lydia, kemudian Mbak Bu Nadia. Siap, saya ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, ini nggak terlalu terburu-buru, Bu. Kenapa nggak tunggu sampai ada data terkait dengan hasil COVID pasca libur Lebaran? Ini kan 2 minggu biasanya. Iya, kalau kita lihat
kita hampir sudah 2 minggu ya, kalau kita hitung kira-kira dari Lebaran ya, artinya kalau melihat tentunya indikator-indikator penanganan pandemi, mulai dari angka konfirmasi positif, kemudian angka positivity rate, kemudian angka reproduksi daripada virus yang mendekati angka 1, angka keterisian tempat perawatan, dan juga kalau kita melihat angka kematian cenderung terus turun, ditambah dengan cakupan vaksinasi yang terus artinya bertambah ya, saat ini kan sudah 73% orang mendapatkan vaksinasi dosis 1 kalau dibandingkan populasi, dan 63% yang mendapatkan vaksinasi dosis secara lengkap. Jadi kita menilai bahwa kondisi saat ini Indonesia sebenarnya sudah mulai bisa melakukan relaksasi untuk penggunaan masker. Tapi mungkin yang harus dipahami juga bahwa melepas masker ini hanya boleh dilakukan di ruang terbuka pada saat tentunya tidak ada kerumunan, ya, tidak berdesak-desakan, dan pada orang-orang dengan kelompok yang termasuk dalam kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak yang belum divaksinasi, orang yang punya komorbid, itu tetap kita minta menggunakan masker. Oke, Bu Nadia, positivity rate kita berapa? Saat ini sudah pada angka 0,2% ya. Sementara tingkat keterisian perawatan rumah sakit 0,3%. Tingkat perawatan daripada COVID-19 itu 3%. Jadi memang angka perawatan ini sudah di bawah 5% ya. Bahkan juga kalau kita lihat angka positif ini sudah di bawah dari 1% saat ini. Oke, saya ke Patri. Patri, ini sudah tepat Pak kebijakan pelonggaran masker di ruangan terbuka diterapkan saat ini, meskipun kalau kita lihat berkaca ke Singapura, mereka udah dari bulan Maret, Malaysia udah dari awal Mei, begitu, kita baru sekarang. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia sudah tepat belum Patri? Ya, kalau kita melihat kondisi atau indikator-indikator yang disebutkan tadi Bu Nadia, itu kelihatannya indikator pandemi atau wabah COVID-19 di Indonesia sudah membaik. Tapi bukan berarti kalau membaik itu kemudian kita bersikap salah begitu. Menurut saya sikap kita menentukan kita ke arah lebih membaik atau tidak. Jadi saya di sini lebih bersikap hati-hati. Jadi pernyataan Presiden menurut saya benar kalau ya ada catatan bahwa boleh lepas masker di ruang terbuka di mana social distancing dapat diterapkan atau jaga jarak dapat diterapkan. Kalau jalan itu sepi tiba-tiba rame, jadi gantian begitu, ada ramenya ada sepinya, ya jadi menurut saya jaga jarak tidak dapat diterapkan, ya tidak boleh lepas masker. Jadi menurut saya pernyataan Presiden harus didetailkan dengan peraturan yang lebih detail pada sektor terkait begitu. Kalau itu adalah Pemda, ya harus dibuat perdanya dengan baik. Kemudian kalau itu kesehatan, ya harus dibuat ya berdasarkan peraturan di Kementerian Kesehatan gitu. Jadi harus didetailkan. Kalau jangan dibiarkan boleh lepas masker di ruang terbuka. Jadi itu sangat-sangat terbuka, sangat multi interpretatif begitu. Jadi kalau kita keluar rumah apakah boleh? Jadi tanda tanya bagi. Kalau keluar kantor apakah boleh buka masker? Tanda tanya. Jadi menurut saya catatannya kalau menjaga jarak atau social distancing bisa diterapkan. Begitu Mbak. Bagaimana Bu Nadia? Perlukah ada kemudian aturan yang lebih detail mengenai hal ini? Iya, pada tempat-tempat tertentu ya, misalnya mungkin tempat-tempat publik ya, akan ada pengaturan ya yang lebih menegaskan ya kapan kita harus menggunakan masker pada kondisi seperti apa. Tetapi secara umum melalui surat edaran ini saya rasa sudah cukup clear ya bahwa di tempat-tempat publik ataupun di tempat-tempat kendaraan umum ya, bis, pesawat, kereta api, itu tetap dihimbau menggunakan masker. Jadi benar-benar yang kita izinkan untuk membuka masker itu di udara terbuka ya, seperti itu. Dan tentunya kalau di udara terbuka terjadinya kerumunan, ini resikonya masih jauh lebih rendah dibandingkan tentunya kalau kita berada di ruangan tertutup. Atau misalnya seperti di pesawat ya, walaupun di pesawat itu sudah menggunakan HEPA filter, tetapi tetap kita dorong untuk menggunakan masker nih, balik. Oke, Bu Nadia, bagaimana memastikan kebijakan ini kemudian tidak akan memicu kenaikan kasus COVID-19?
Ya, jadi kita sebenarnya jangan takut dengan kenaikan kasus ya, karena dalam menuju proses endemi tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa COVID-19 ini tidak akan hilang ya dalam waktu singkat ya. Oke. Jadi akan membutuhkan proses juga ya. Artinya kita kalau dalam kondisi endemi berarti kita akan hidup bersama dengan COVID-19. Yang penting tadi bahwa masyarakat tahu bagaimana mengantisipasi, kemudian menerapkan perilaku-perilaku. Contohnya, kalau nanti kita batuk, pilek ya, tentunya kita berharap masyarakat menggunakan masker ini ya. Oke. Walaupun mungkin pada saat itu kita sudah relaksasi semua penggunaan masker. Nah, tetapi kan himbauan untuk menggunakan masker pada waktu kita sakit itu sebenarnya jauh sebelum pandemi kita lakukan. Nah, jadi kita nggak perlu takut dengan peningkatan kasus. Yang penting adalah kasus itu bisa kita tangani, masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan pengobatan, tidak terjadi kematian, dan tentunya tidak ada beban perawatan pada pelayanan rumah sakit. Dan yang paling penting, Mbak Livi, sebenarnya adalah peningkatan kasus tadi cepat kita deteksi, kita kemudian batasi, tidak menjadi klaster yang luas, dan tidak mengganggu aktivitas sosial kegiatan kita. Oke, saya ke Patri. Artinya kan kalau dengar penjelasan dari Bu Nadia, semua indikatornya sudah bisa dikontrol oleh pemerintah. Lalu kemudian sekarang sudah tepatkah Indonesia masuk ke masa transisi endemi COVID, Patri? Jadi masa transisi itu sangat sulit ya. Jadi sebenarnya nggak ada dalam istilah epidemi atau pandemi. Jadi yang ada istilah adalah bahwa jumlah kasus sedang menurun sekarang. Jadi bukan transisi. Jadi menurut saya transisi itu tidak ada dalam pandemi atau epidemi. Oke, jadi apa harusnya? Harusnya pada saat ini memang jumlah kasus sedang menurun. Jadi bagaimana kita menuju endemi ya, titik prevalen endemisitas itu harus ditentukan. Okay. Kalau tidak, kita tidak pernah menuju endemi. Jadi menurut saya WHO harus menentukan titik prevalennya berapa titik prevalen itu, mari kita capai itu begitu. Kalau kemudian yang satu lagi yang penting adalah surveillance ini harus tetap kualitasnya sama dengan sebelum Lebaran gitu. Jadi saya lihat itu penurunan surveillance itu terjadi karena mungkin bukan karena surveillance-nya turun, karena minat masyarakat untuk periksa itu menurun. Kalau dia demam, batuk, ya sekarang cuek saja begitu. Jadi kepedulian mereka terhadap apakah dia COVID atau tidak itu sudah jauh menurun dibanding sebelum Lebaran begitu. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Bu Nadia. Bu Nadia, ini ada update kalau kemarin Pak Jokowi bilang sudah boleh lepas masker di ruangan terbuka. Update terbarunya kabarnya sudah tidak perlu lagi ada tes swab antigen atau apapun itu jika memang sudah vaksin 2 kali. Jadi kalau sebelumnya tolak ukurnya adalah booster, sekarang cukup vaksin 2 kali. Betul ya Bu Nadia? Per besok ya? Iya, jadi untuk pelaku perjalanan dalam negeri maupun pelaku perjalanan luar negeri tidak diperlukan pemeriksaan PCR ataupun antigen ya, khususnya untuk yang sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Tapi kalau nanti baru vaksinasinya 1 kali atau malah belum vaksinasi ya tetap berlaku aturan ini. Artinya lengkap itu 2 kali ya Bu? Kan kalau sebelumnya booster, sekarang cukup 2 kali saja sudah tidak perlu ada antigen ataupun PCR begitu ya Bu? Iya betul, jadi kembali sebenarnya seperti pada saat sebelum masa mudik ya, karena kita memberlakukan booster tadi kan karena kita kemarin mengetahui ya potensi mobilitas penduduk itu 85 juta masyarakat akan bergerak. Nah oleh karena itu kita coba kejar dengan meningkatkan tadi perlindungan tadi dengan booster tadi. Nah saat ini kan tentunya kan situasi sudah lebih normal ya Mas, ya bahwa orang yang akan bermobilitas itu kan akan kembali pada normal. Jadi tidak ada pergerakannya bersama-sama dalam waktu yang cepat. Dan sebenarnya ini bagian juga strategi kita untuk tadi ya, walaupun Pak Miko menyampaikan ya tidak ada istilah transisi endemi ya Pak Miko ya, tapi mungkin kita membuat suatu kondisi di mana kita sebenarnya terus memonitoring untuk bisa mencapai pada kondisi endemi tadi dengan pelonggaran-pelonggaran dan juga kebijakan-kebijakan yang kita anggap bisa terus menekan laju COVID-19 ini sebenarnya. Baik, terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, terima kasih juga Pak Tri Yunis telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara,